Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada satu Bapak Profesor Dr. Insinyur Anwarsman Muins MNC MM selaku Ketua Program Studi Dr. Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Yang kedua, Bapak Dr. Lukman Hakim MM selaku tim remedial 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Insinyur Yuli Zain MM selaku tim remedial 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Baiklah, perkenankan saya akan memaparkan sidang proposal disertasi dengan judul Valuasi Nilai Efisiensi dan Implikasinya pada Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode Three Stage Data Development Analysis (DEA) oleh saya sendiri, Bambang Santoso, dengan NIM 2066390026, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Dr. Ilmu Manajemen. Bagian utama disertasi ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama, pendahuluan dan seterusnya. Bab kedua, tinjauan teori dan penelitian terdahulu dan seterusnya. Bab ketiga, kerangka pemikiran dan hipotesis dan seterusnya. Dan bab 4, metode penelitian dan seterusnya. Bank syariah merupakan salah satu fenomena yang tetap hangat selama hampir 2 dekade terakhir di Indonesia ini. Bank syariah di Indonesia mengalami keterlambatan dalam merespon perkembangan bank syariah yang ada di dunia. Bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan yang memiliki tugas pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk filsafat pembiayaan. Fenomena perbankan syariah di Indonesia menyampaikan penjelasan terhadap Muslim Indonesia bahwa adanya kelembagaan ekonomi dalam perspektif Islam. Sejak tahun 1998 silam, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 tentang industri perbankan yang telah menjadikan sistem dual banking, yakni sistem bunga untuk bank konvensional dan sistem bagi hasil untuk bank syariah. Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem perbankan yang lebih kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian atau mutawarik, serta diharapkan mampu mendukung sektor real melalui kegiatan pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan tentunya terbebas dari unsur riba, demi untuk mewujudkan keadilan dalam kegiatan ekonomi dan juga mencapai kemaslahatan masyarakat. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Sebab mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, maka dia berhenti dari mengambil riba tersebut. Maka baginya apa yang telah diambil sebelum datangnya larangan. Dan urusannya ya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang ngambil riba,
maka mereka itu penghuni neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis, haddatsana Ahmad ibnu Yunus, haddatsana Zuhair, haddatsana Simak, haddatsana Abdurrahman ibnu Abdillah ibnu Mas'ud, an abihi qala la'ana Rasulullah SAW ukila riba wa mu'kilahu wa syahidahu wa katibahu. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melaknat kepada orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, dan orang yang menjadi saksi dan penulisnya. Hadis riwayat Abi Dawud. Beberapa fenomena ini juga turut melatar belakangi pada disertasi ini, di antaranya kinerja bank syariah secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang terus melambat dan bahkan cenderung menurun. Market share industri perkembangan syariah hingga akhir Desember 2020 hanya sebesar 6,51% apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang menguasai lebih dari 93%. Total aset bank umum syariah dan usaha unit syariah sampai dengan tahun 2019 hanya mencapai 4,09%. Pelaksanaan Islamic Corporate Governance pada industri perbankan syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya dijalankan. Masih minimnya inovasi produk, office channeling, dan juga finansial teknologi. Inflasi. Fenomena tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya konsumsi, sehingga akan mempengaruhi pola saving dan pembiayaan pada masyarakat. Fenomena indikator kinerja perbankan syariah secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang terus melambat dengan kecenderungan menurun. Kondisi inilah yang kemudian memicu timbulnya wacana untuk menggabungkan bank-bank syariah di Indonesia menjadi bank syariah yang besar. Berikut ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari ROA, CAR, NPF, FDR, dan BOPO yang terlihat dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami pergerakan fluktuatif baik yang terlihat di dalam tabel maupun dalam grafik. Fenomena sampai akhir Desember tahun 2020, market share industri perbankan syariah hanya mencapai 6,51% apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang menguasai lebih dari 93%. Dari 6,51%, 32,35% terdiri dari 20 usaha unit syariah, 65,25% terdiri dari 14 bank umum syariah, dan 2,39% terdiri dari 162 BPRS. Tantangan dalam meningkatkan market share perbankan syariah adalah diperlukan pemodelan yang kuat, kualitas dan kuantitas SDM, diperlukan teknologi informasi dan jaringan yang luas, keunikan produk atau proses bisnis, literasi dan edukasi masyarakat, diperlukan bank syariah yang berskala besar sehingga menjadi frame mover. Fenomena total aset bank umum syariah dan usaha unit syariah dengan tahun 2019 hanya mencapai 4,09% dari total aset seluruh perbankan di Indonesia. Berikut perbandingan aset bank syariah dan bank konvensional dalam rupiah. Kalau kita lihat perbandingan aset bank syariah dan bank konvensional dalam grafik ini adalah jauh apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah, akan tetapi hasilnya dirasakan oleh pimpinan negara pada tahun 2016 masih belum optimal. Dari tahun 2016, berdasarkan dengan Perpres nomor 93 tahun 2016, bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah, kemudian konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah tahun 2018, Konun Aceh nomor 11 tahun 2018, keuangan syariah menjadi sistem tunggal keuangan di Aceh. Masih di tahun 2018, konversi Bank NTB menjadi Bank Syariah. 2019, satu, menetapkan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Kedua, PJOK tentang sinergi perbankan dan konsolidasi perbankan tahun 2020, kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19,
Yang kedua, konversi cabang bank konvensional di Aceh berlangsung. Pada tahun 2020, perubahan KNKS menjadi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yaitu perusahaan untuk pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian Februari 2021, peresmian Bank Syariah Indonesia merger dari Bank Syariah milik BUMN. Berdasarkan State of Global Economy Report tahun 2020 sampai dengan 2021 bahwa Indonesia berada pada posisi keempat. Nah, ini juga meningkat dari posisi kelima pada tahun sebelumnya. Yang pertama Malaysia, yang kedua Saudi Arabia, yang ketiga UAE, yang keempat Indonesia, yang kelima Jordan. Peringkat Indonesia dalam berbagai indeks pengukuran industri halal dan keuangan syariah secara global dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan posisi. Masih minimnya inovasi produk, office channeling, dan finansial teknologi apabila dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki penduduk muslim yang lebih banyak. Fenomena tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya konsumsi sehingga akan mempengaruhi pola saving dan juga pembiayaan pada masyarakat. Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter sebab terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi tahunan Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020 memang mengalami penurunan, akan tetapi dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, inflasi indeks harga konsumen pada tahun 2021 memang tetap rendah dan berada di bawah 3,0% hingga kurang lebih 1%. Inflasi indeks harga konsumen tahun 2021 tercatat sebesar 1,87%. Nah, ini meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2020. Perkembangan inflasi dari tahun 2020 hingga 2021 naik dari 1,68% menjadi 1,87%. Identifikasi masalah. Dari beberapa latar belakang yang telah dipaparkan di atas, telah diidentifikasi tingkat nilai efisiensi bank syariah di Indonesia masih rendah daripada bank konvensional. Indikator kinerja perbankan syariah secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang terus melambat bahkan cenderung menurun. Pelaksanaan Islamic Corporate Governance dan Financial Technology pada bank syariah masih belum penuhnya dijalankan. Total aset bank umum syariah dan usaha unit syariah sampai dengan tahun 2019 hanya mencapai 4,09% dari total aset seluruh industri perbankan di Indonesia. Pengembangan pasar modal bank syariah di Indonesia masih relatif rendah. Perbankan syariah hanya mencapai 6,51%, sedangkan bank konvensional lebih dari 93%. Inflasi IHK tahun 2021 tercatat sebesar 1,87%, meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2020 sebesar 1,68%. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh periode rentang waktu dari data laporan keuangan perbankan syariah, yaitu selama 5 tahun atau lebih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka dengan kriteria kinerja keuangan yang tersedia periode 2015 kuartal pertama hingga 2019 kuartal keempat untuk diambil sampel data. Rumusan masalah. Apakah rasio keuangan yang terdiri dari CAR, BOPO, NPF, FDR, Islamic Corporate Governance, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi berpengaruh secara parsial maupun bersama-sama terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia? Apakah nilai efisiensi rasio keuangan yang terdiri dari CAR, BOPO, NPF, FDR, Islamic Corporate Governance, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi berpengaruh secara parsial maupun bersama-sama terhadap profitabilitas ROA pada bank umum syariah di Indonesia? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan peneliti tersebut. Kegunaan penelitian dari aspek teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membuktikan secara empiris yang menunjukkan meningkatkan atau menurunkan nilai efisiensi pada profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Rasio keuangan yang terdiri dari CAR, BOPO, NPF, FDR, Islamic Corporate Governance, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi meningkatkan atau menurunkan nilai efisiensi dan profitabilitas ROA bank umum syariah di Indonesia. Kegunaan penelitian ini dari aspek praktis bagi manajemen industri perbankan syariah sebagai basis kebijakan dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan.
Bagi pemegang saham dapat menilai kinerja perusahaan tidak hanya berdasarkan kepada informasi profitabilitas, akan tetapi juga memaknai nilai efisiensi dan kepatuhan terhadap tata kelola yang syariah serta pengoreksian standar akuntansi keuangan.